Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buah celenge, buah kesemek, rame tapi jika doa rembek. Mudah-mudahan yang jawab salam pulang dari sini dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukrulillah, amma ba'du. Yang saya hormati, yang saya muliakan Bapak Haji Haryanto beserta keluarga, dan yang saya hormati guru kita Kiai Haji Lukman Sayadi atau yang lebih dikenal dengan Ustadz Joker. Kita doakan mudah-mudahan beliau sehat afiat, panjang umur, hasil maksud dan husnul khatimah. Juga yang saya hormati para guru semuanya di sini yang hadir. Ya Masya Allah, mudah-mudahan kedatangan guru-guru kita tempat ini semakin diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu dan juga para tim hadrah, mudah-mudahan sekali lagi duduk yang kita di majlis ini senantiasa dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, langsung aja ceramah saya gigi 3 karena udah malam ya. Nabi SAW pernah ditanya, man khairun nisa, siapa sih wanita terbaik itu? Ya, apakah dia yang paling cantik? Apakah dia yang paling bahenol? Bukan, kata Rasulullah. Wanita yang paling baik, kata Rasulullah, adalah allati idza nazarta ilaiha syarratka, yang kalau engkau memandang kepada istrimu itu menyenangkan hati. Saya mau tanya, bapak-bapak kira-kira kalau melihat istrinya nyenengin hatinya enggak? Pak, kira-kira kalau bapak melihat istrinya bisa nyenengin enggak, Pak? Ya, kadang-kadang ya. Ini kira kebalik, ibu-ibu kalau mau kondangan rapi, ngaji rapi, pakai kudungan, pakai minyak wangi, giliran tidur sama suami bawa balsem ya. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Giliran mau tidur suaminya kena penitih ya. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Padahal kata Rasulullah, allati idza nazarta ilaiha syarratka, yang kalau engkau memandang kepada istrimu itu bisa menyenangkan hati. Mudah-mudahan ibu-ibu di sini semuanya istri-istri yang menyenangin para suaminya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian apa lagi? Wa idza amartaha ata'atska, kalau disuruh sama suami taat. Bu, bikinin kopi, ya, enggak lihat temennya lagi masak, lagi nyuci, belum masak dan lain sebagainya. Enggak boleh seperti itu. Ya, maka kata Rasulullah, kalau disuruh sama suami, wa idza amartaha ata'atska, kalau disuruh sama suami taat. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, uridun nar, ditampakkan kepadaku neraka. Fa idza aktsaru ahlihan nisa, maka kebanyakan daripada penduduk neraka itu adalah para perempuan. Kenapa banyaknya perempuan? Apakah mereka enggak sholat? Apakah mereka enggak zakat? Mereka semuanya ibadah. Tapi apa? Ya, yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan. Dia kufur sama suaminya. Dia enggak mau berterima kasih sama suaminya. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lau ahsanta ila ihdahunna dahr, kalau suami itu berbuat baik setahun penuh, kemudian istri melihat kesalahan di dirinya suaminya, maka seluruh amal tersebut dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka buat ibu-ibu semuanya yang ingin surga, maka harus taat pada suami. Makanya innama huwa jannatuki aw naruki, bahwa suamimu itu adalah surgamu dan suamimu juga adalah nerakamu. Kalau kita taat, maka insya Allah kita akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita enggak taat, maka naudzubillah tsumma naudzubillah, kita akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ngaji sebentar ya, karena masih ada guru-guru kita juga yang nanti akan menyampaikan ilmunya untuk kita semuanya ya. Mudah-mudahan apa yang nanti disampaikan dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Nah, ibu bapak dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada 4 karakter perempuan yang kata Nabi Muhammad SAW tempatnya di neraka.
Ya, ada 4 perempuan yang perempuan ini tempatnya di neraka. Yang pertama kata Nabi, imra'atun baziyatul lisan, seorang perempuan yang mulutnya jelek, ala zaujiha, terhadap suaminya, mulutnya jelek, ya. Kemudian apalagi, in ghaba anhu lam nafsun nafsaha, kalau suaminya nggak ada dia nggak bisa jaga diri, ya. Wa in hadara azzathu bilisaniha, kalau suaminya ada di rumah habis tuh suaminya dimarahin. Ya, ayo, ibu pernah gitu nggak? Giliran suaminya ada dimaki-maki, dimarahin. Makanya di akhir zaman itu banyak suami-suami yang STB. Tahu nggak STB, Bu? Suami tekanan batin, ya. Jadi di rumahnya nggak kuat ya mendengar ocehan-ocehan daripada istrinya. Maka yang pertama itu calon penghuni neraka adalah imra'atun baziyatul lisan, ya, istri ya mulutnya jelek sama suaminya. Kalau suaminya nggak ada, dia nggak bisa jaga diri, buka auratnya, pamerkan auratnya. Kalau di depan suami kita boleh, tapi kalau depan orang lain nggak boleh. Kalau depan suami malah jadi pahala. Makanya tawarin sama suami, Bu, bade, ya, tawarin sama suami, ya, maka jadi pahala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, perempuan ahli neraka itu kata Nabi, imra'atun tukallifu zaujaha ma la yutiquhu, ya, istri nuntut suami yang suami enggak mampu. Ya, sekali lagi, istri nuntut suami yang suaminya enggak mampu. Contoh misalkan suaminya penghasilannya sebulan misalkan 2 juta, tapi istrinya ngomong, "Bang, pokoknya kalau gua nikah sama lu, gua pengen beli mobil, gua pengen rumah yang 3 tingkat." Nah, itu enggak boleh. Ya kayak gitu, minta yang suami enggak mampu, enggak boleh, ya. Imra'atun tukallifu zaujaha ma la yutiquhu, ya. Maka perempuan-perempuan yang seperti ini dia tidak akan bahagia, ya. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Maka dalam Islam ada hak seorang istri, ya, ada kewajiban seorang laki-laki terhadap istri. Di antaranya yang pertama adalah kewajiban seorang laki-laki terhadap perempuan adalah memberi makan. Ibu-ibu udah makan semuanya? Udah, ya. Kalau belum tanya suami. Ya, itu yang pertama. Yang kedua apa? Pakaian. Ya, alhamdulillah kita di sini semuanya pakai pakaian, nggak ada yang belanja. Ya. Yang ketiga apa? Tempat tinggal. Seorang suami wajib memberikan tempat tinggal. Kemudian apalagi yang keempat, pendidikan. Maka suami wajib mendidik istrinya, suruh ngaji, datang ke bil mustofa dan lain sebagainya. Ibu pernah digituin nggak? Bu, ngaji sama di bil mustofa pernah nggak? Enggak. Pernah disuruh nggak sama lakinya ngaji? Enggak. Ya, maka ini adalah kewajiban seorang laki-laki, seorang suami kepada istrinya. Itu yang keempat. Dan kemudian yang kelima, kewajiban laki-laki kepada istri adalah perhatian. Ya, perhatian dan juga pujian. Ya, ada orang nanya, "Ustaz, boleh nggak saya manggil istri saya Humairah?" Boleh. Tapi Ustaz, istri saya nggak putih, ya, hitam istrinya, boleh nggak panggil Humairah? Boleh. Ya, masa kita panggil ya Hajar Aswad? Nggak boleh, ya. Kita harus manggil dengan penuh perhatian dan juga pujian. Ya, jadi ibu dan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sekali lagi yang kedua, wanita yang nanti masuk neraka adalah imra'atun tukallifu zaujaha ma la yutiquhu, seorang istri nuntut suaminya yang suaminya enggak mampu. Kemudian yang ketiga, imra'atun la tasturu nafsaha minar rijal wa takhruju min baitihi mutabarrijah. Ya, yang ketiga adalah seorang wanita yang bakal masuk neraka adalah dia nggak bisa nutupin auratnya dari pandangan laki-laki luar. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Ya, pusernya kelihatan, dadanya kelihatan, pahanya kelihatan. Ya, kalau sekarang kita gitu di akhir zaman banyak wanita-wanita yang dia membuka auratnya. Ya, pusernya dilihatin. Kalau pusar orang India, ya bagus Bu, ya, putih. Kalau di kita digaruk ngebul. Ya, naudzubillah, tsumma naudzubillah. Udah korengan, ya, pakai pusar dilihatin ke orangnya, dilihatin auratnya. Padahal itu nggak boleh. Ya, ini salah satunya adalah wanita yang bakal dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang terakhir, ya, wanita yang bakal dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala adalah imra'atun
laisa laha illal aql wasyurba wan nauma wa laisa laha rabbatun fis shalah wala fi taatillah wala fi taati rasulillah wala fi taati zauji. Ya, jadi yang keempat, yang terakhir, wanita yang bakal masuk neraka adalah mereka ya yang perempuan itu hobinya makan, hobinya minum. Cuman makan, minum, tidur. Kalau mungkin bahasa Sunda sini dibilangnya hardolin ya, dahar madol ulin. Naudzubillah, summa naudzubillah, kerjaannya belanja di pasar dan lain sebagainya. Maka ini adalah salah satu dari keempat ya, dia bakal masuk ke dalam neraka. Naudzubillah, summa naudzubillah. Mudah-mudahan ibu-ibu semua di sini yang hadir ya, ibu-ibu yang taat kepada suami, dan mudah-mudahan kita nanti diwafatkan dan kemudian kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan ya, ini karena jadi waktunya diburu-buru kita ya. Karena mungkin takut kemalaman juga ya. Karena di sini masih banyak guru-guru kita. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.